Polisi mendobrak paksa pintu rumah pelaku narkoba di Desa Banyu Sangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena tersangka sengaja mengunci dari dalam setelah melihat polisi datang. Pak, kakinya ambil, Pak. Kalau ada. Usai berhasil masuk rumah, polisi kemudian menangkap tersangka yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Polisi juga menggeledah rumah tersangka dan menemukan paketan sabu siap jual berserakan di bawah jendela kamar tersangka yang sengaja dibuang untuk hilangkan bukti. Selain menangkap tersangka RH, polisi juga menangkap MR. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Keduanya ditangkap setelah adanya laporan masyarakat. Menurut polisi, kedua tersangka edarkan narkoba di wilayah Pantura, Bangkalan. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Dan dikembangkan sama Satgas Narkoba, Satgas Narkoba mengamankan satu orang lagi atas nama MR yang ditangkap di dalam rumah, yang sedang tidur sama istrinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih kemudian viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI akan melaporkan Bonnie Blue ke kepolisian London. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Peningkatan volume kendaraan ini terjadi sejak Selasa sore. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Pasir Muncang, Megamendung, Bogor, Selasa malam. Antrian ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Selain untuk berlibur, wisatawan datang ke kawasan wisata Puncak untuk berkumpul bersama keluarga serta merayakan malam Natal bersama keluarga di kawasan wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah pada Selasa siang dan sore hari tadi. Diperkirakan kepadatan akan terjadi pada hari Kamis esok, mengingat hari ini hingga Rabu besok masih banyak masyarakat yang beraktivitas seperti ke sekolah dan bekerja. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh petugas meningkatkan kewaspadaan selama periode arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sekitar 2.000 personel dikerahkan untuk memperkuat pengamanan dan kesiapsiagaan terutama dalam menghadapi kemungkinan bencana alam. Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung situasi arus mudik di Stasiun Senen, Jakarta, Selasa siang. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran pelayanan, dan keselamatan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru.
Dalam kunjungannya, Kapolri meninjau ruang tunggu penumpang gerbong kereta api sekaligus menyapa masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Di masa libur Nataru kali ini lebih dari 2.000 personil dikerahkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kriminalitas. Kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya, dan titik-titik terdekat, semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat, sehingga kemudian terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden. Diketahui stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menjadi salah satu stasiun terpadat yang dipilih masyarakat untuk mudik libur Natal dan Tahun Baru. Hingga hari ini penumpang harian melonjak signifikan yang biasanya sekitar 80.000 penumpang per hari, kini sudah mencapai sekitar 200.000 penumpang. Berdasar hasil peninjauan, banyak pemudik memilih kereta api karena faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santobudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Amdatara telah menjadi rumah baru bagi pelaku industri air minum dalam kemasan di tengah pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang terus meningkat. Hingga saat ini, industri air minum dalam kemasan mencatatkan lebih dari 700 pabrik dengan lebih dari 2.000 merek dengan kapasitas produksi mencapai puluhan miliar liter per tahun. Industri air minum dalam kemasan ini telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja di Indonesia. Amdatara menjadi rumah baru bagi pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK di tengah pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang terus meningkat. Hingga saat ini, industri AMDK mencatatkan lebih dari 700 pabrik dengan lebih dari 2.000 merek dan kapasitas produksi mencapai puluhan miliar liter per tahun, sekaligus menyerap puluhan ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Industri ini juga menjadi bagian penting dalam penyediaan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, industri AMDK juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari implementasi standar nasional, persepsi publik terkait pengelolaan sumber daya air, regulasi kemasan, hingga pengelolaan sampah dan penerapan tanggung jawab produsen yang inklusif. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk memfasilitasi industri air minum dalam kemasan Indonesia, untuk kita bisa berkolaborasi, untuk kita bekerjasama, meningkatkan kualitas, berinovasi, mematuhi regulasi. Harapannya industri AMDK ini bisa terus berkembang, mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia itu bisa lebih tumbuh sekaligus menjadi lebih sehat. Upaya penguatan industri ini juga sejalan dengan komitmen berbagai pelaku AMDK nasional, termasuk perusahaan yang selama ini aktif mendorong praktik industri yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berpihak pada kesehatan masyarakat. Sinergi antara industri dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan sekaligus keberlanjutan sektor air minum dalam kemasan di Indonesia. Air mineral ini kontribusinya sangat positif. Kami sangat percaya dengan semangat baru, dengan adanya Amdatara, ini juga akan mengakselerasi pertumbuhan di sektor minuman ini. Melalui kolaborasi yang konsisten, Amdatara diharapkan mampu memperkuat daya saing industri air minum dalam kemasan nasional dan memberi manfaat nyata bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi identitas 6 jenazah korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.